Halo lagi, kita kembali nih buat bedah bareng konsep-konsep teori permainan yang makin seru aja. Kemarin kan kita udah ngobrolin keseimbangan Nash ya, tapi mungkin Anda kepikiran, gimana kalau pemainnya nggak sengaja salah klik? Atau tremor dikit pas milih? Atau gimana kalau ada keseimbangan yang kelihatannya oke, tapi kok rasanya aneh ya? Kayak bergantung sama ancaman yang nggak bakal beneran dilakuin gitu. Nah, ada nih konsep yang lebih ketat, lebih canggih buat nyaring yang kayak gitu. Namanya keseimbangan sempurna atau perfect equilibrium. Tepat sekali. Ini kayak level selanjutnya gitu ya dari penjelajahan kita di dunia teori permainan. Masih soal static non-cooperative games with complete information. Panduannya masih sama, buku Mastering Game Theory. Kalau kemarin bab 4 soal keseimbangan Nash, nah sekarang kita loncat ke bab 5 yang fokus banget ke keseimbangan sempurna ini. Bisa dibilang ini penyempurnaan lah dari keseimbangan Nash. Oke, jadi jelas ya sumber kita bab 5 buku ini. Kita bakal fokus ke definisinya apa, kenapa ini penting, terus gimana cara kerjanya, sama hubungannya sama keseimbangan Nash yang udah kita kenal, dan juga sama strategi yang, yang kurang oke itu loh, yang didominasi secara lemah. Dulu di bab 2 pernah kita singgung dikit kan? Betul. Dan misi kita kali ini buat Anda adalah, gimana ya, biar Anda benar-benar klik gitu. Apa sih keseimbangan sempurna itu? Kenapa dia lebih ketat dari Nash? Terus ada ide menarik soal tangan gemetar atau trembling hand. Gimana ide sederhana ini malah jadi kunci buat paham intuisinya? Pokoknya, biar analisis strategis Anda jadi lebih mantap lah. Siap. Oke, mari kita mulai bedah. Konsep kuncinya kan tadi disebut tangan gemetar ya. Bisa tolong dijelasin dulu nggak? Maksudnya apa sih itu? Apanya yang gemetar? Gini, gampangnya bayangin aja pemain itu kan manusia ya, bukan robot. Bisa aja salah pencet tombol, atau ragu sedetik, atau ya iseng aja gitu nyoba strategi lain. Tapi kemungkinannya kecil banget. Nah, tangan gemetar ini metafora buat kemungkinan kesalahan kecil itu, atau penyimpangan super kecil dari strategi yang seharusnya dia mainkan. Keseimbangan sempurna itu nuntut gini, profil strategi pilihan kita harus tetap jadi yang terbaik, meskipun kita tahu lawan ada kemungkinan kecil banget buat gemetar tadi. Oh, jadi kayak semacam stress test gitu ya buat keseimbangan Nash. Kita cek nih, keseimbangan ini kuat nggak kalau ada goncangan dikit aja dari lawan? Persis, itu dia intinya. Nah, biar goncangan ini jelas ukurannya, bab 5 pakai konsep namanya sequence atau urutan dari profil strategi yang totally mix. Jangan pusing sama istilahnya, intinya simple kok. Totally mix itu artinya, dalam percobaan menuju keseimbangan yang kita tes ini, setiap pilihan murni, setiap strategi yang mungkin, itu harus punya probabilitas buat dimainin. Walaupun probabilitasnya bisa super kecil, nyaris nol gitu. Kenapa gitu? Kenapa semua strategi harus dikasih kesempatan, walaupun kecil banget kansnya? Nah ini dia kuncinya. Ini maksa pemain buat mikir lebih dalam. Jadi nggak cuma mikir, oke, lawan kayaknya bakal main X. Tapi juga mikir, oke, dia kemungkinan besar main X. Tapi ada loh, kans kecil apapun dia main Y atau Z. Strategi gue masih oke nggak ya kalau kemungkinan kecil itu kejadian? Ini cara matematisnya biar nggak ada strategi yang dicuekin gitu aja. Efektif banget buat nyingkirin keseimbangan yang cuma masuk akal kalau kita nganggap lawan itu sempurna, nggak bakal pernah salah atau iseng coba yang lain. Oke, masuk akal. Biar lebih nempel, kita lihat contoh deh. Di buku kan ada contoh 5.1 ya, tabel 5.1. Ada profil strategi D, R. Katanya ini keseimbangan sempurna. Gimana kita bisa yakin ini tahan goncangan? Gak usah detail hitungannya ya, tapi logikanya gimana tuh? Oke, logikanya gini. Kita bayangin pemain satu ada kemungkinan super kecil, sebut aja epsilon gitu ya, buat salah pilih, malah main U bukannya D. Sama juga, pemain dua ada kemungkinan kecil main L bukannya R. Pertanyaannya sekarang, kalau kemungkinan salah pencet sekecil epsilon ini ada, apakah D masih jadi pilihan terbaik buat pemain satu? Terus apakah R masih jadi pilihan terbaik buat pemain dua? Dan untuk kasus D, R dicontohin itu jawabannya iya gitu. Betul. Kalau kita cek hitungan ekspektasi payoff-nya, detailnya ada di buku, ternyata walaupun ada getaran kecil ke arah U buat pemain 1 dan ke arah L buat pemain 2, si D ini tetap ngasih hasil ekspektasi yang lebih bagus buat pemain 1 dibanding U. Dan si R juga tetap lebih bagus buat pemain 2 dibanding L.
Nah, karena si D, R ini tahan banting nih sama getaran kecil dari kedua pemain, dia lolos uji. Makanya disebut keseimbangan sempurna. Ini nunjukin stabilitasnya. Nah, ini dia nih. Terus di contoh 5.2, ada profil D, L. Kalau nggak salah ini keseimbangan Nash juga kan ya? Tapi kok buku bilang ini bukan keseimbangan sempurna? Kenapa yang ini gagal di stress test tadi? Nah, ini contoh bagus banget buat lihat gimana saringan kesempurnaan ini bekerja. Jadi untuk D, L, masalahnya itu ada di pemain 2. Gini, kalau pemain 1 ada kemungkinan sekecil apapun buat gemeter, terus malah main U bukannya D sesuai rencana, ternyata buat pemain 2, milih R itu langsung jadi lebih untung daripada milih L. Serius? Cuma gara-gara ada kan super kecil pemain 1 main U? Iya, karena pas dihitung ekspektasi payoff-nya, keuntungan kalau milih R pas pemain 1 kebetulan main U, itu kan 6 payoff-nya. Lumayan gede dibanding kalau dia tetap milih L pas pemain 1 main U. Payoff-nya cuma 3. Jadi strategi L punya pemain 2 ini nggak tahan uji gitu loh terhadap getaran dari pemain 1. Karena dia nggak tahan sama semua kemungkinan getaran kecil, ya si D, L ini gagal jadi keseimbangan sempurna. Padahal dia keseimbangan Nash loh. Wow, ketat juga ya berarti kriterianya. Goyah dikit aja gara-gara tremble lawan, langsung gugur. Tapi jadi mikir nih, jangan-jangan konsep ini saking ketatnya malah nggak ada keseimbangan yang lolos. Jangan-jangan keseimbangan sempurna ini susah banget ditemuin. Selalu ada nggak sih? Pertanyaan bagus, dan undungnya jawabannya melegakan. Ada proposisi 5.2 di buku, intinya proposisi itu ngejamin kalau untuk setiap permainan strategis, bentuk normal yang jumlah pemain dan strateginya terbatas, finite, itu pasti selalu ada minimal satu keseimbangan sempurna. Bisa jadi bentuknya strategi murni, bisa juga campuran. Oh, syukurlah. Jadi nggak perlu khawatir ini konsep cuma teori kosong ya. Terus gimana idenya? Kok bisa dijamin selalu ada? Nggak usah bukti matematisnya deh. Tapi intuisinya gimana? Intuisinya kira-kira gini, kita bisa bayangin bikin versi permainan yang sedikit diubah. Di permainan yang diubah ini, kita paksa tiap strategi itu dimainin dengan probabilitas minimal yang kecil banget, jadi kayak getarannya itu udah dimasukin ke aturan main. Nah, setiap permainan yang diubah ini, menurut teorema Nash dari bab 4, pasti punya keseimbangan Nash-nya sendiri. Sebut aja sigma K. Terus, karena ruang strategi itu secara matematis rapi, istilahnya kompak, pasti ada titik kumpul atau limit dari keseimbangan Nash sigma K ini kalau kita terus ubah permainannya mendekati asli. Nah, titik kumpul inilah yang ternyata bisa dibuktiin jadi keseimbangan sempurna buat permainan aslinya. Intinya, gangguan kecil yang kita buat tadi itu memastikan solusi yang muncul di akhir itu benar-benar stabil. Oke, sip. Jadi kita udah tahu apa itu PI, gimana ngujinya secara konsep, dan kita tahu dia selalu ada. Nah, sekarang nih bagian yang saya tunggu-tunggu. Gimana persisnya hubungan PI sama keseimbangan Nash yang udah kita kenal? Tadi kan dibilangin ini penyempurnaan. Maksudnya gimana tuh? Betul sekali. Proposisi 5.3 itu menegaskan ini dengan jelas. Setiap keseimbangan sempurna adalah keseimbangan Nash. Artinya apa? Artinya PI ini bukan konsep solusi yang sama sekali baru dan beda. Dia itu bagian dari keseimbangan Nash. Bayangin aja, keseimbangan Nash itu kayak kolam gede isinya semua solusi yang mungkin. Nah, keseimbangan sempurna itu kayak saringan yang kita pakai buat milih solusi-solusi yang paling oke, paling stabil dari dalam kolam itu. Oh, gitu. Tapi kenapa setiap PI otomatis jadi Nash? Kok bisa gitu ya? Logikanya sebenarnya cukup langsung. Ingat definisi PE tadi. PE, sigma, itu kan titik limit dari urutan strategi campuran sigma K, di mana strategi pemain I, sigma I, adalah respons terbaik terhadap strategi lawan di urutan itu, sigma KI-1. Nah, karena fungsi payoff itu sifatnya continue, artinya perubahan kecil di input cuma bikin perubahan kecil di output, maka apa yang jadi respons terbaik sesaat sebelum nyampe limit, pas ngelawan sigma KI-1, ya pasti juga jadi respons terbaik tepat pas di limitnya, pas ngelawan sigma I. Dan kondisi strategi saya adalah respons terbaik terhadap strategi lawan, itu ya itulah definisi keseimbangan Nash. Makanya PE pasti Nash. Oke, nangkap. Jadi PE pasti Nash. Nah, tapi yang lebih krusial lagi, kebalikannya nggak selalu benar kan? Nggak semua Nash itu otomatis sempurna. Tadi contoh DL udah buktiin itu. Ada contoh lain? Tepat, justru itu gunanya konsep PE.
Nyaring Nash yang rapuh atau kurang meyakinkan? Buku di contoh 5.3, tabel 5.2 ngasih contoh lain lagi. Ada keseimbangan Nash yaitu alfa 3, beta 3. Ternyata keseimbangan ini juga nggak sempurna. Nanti kita bakal lihat ini ada kaitannya sama strategi yang didominasi secara lemah. Yang menarik, di contoh yang sama, kalau angka payoff-nya diubah dikit aja, ada keseimbangan Nash lain yaitu alfa 2, beta 2, malah jadi sempurna. Ini nunjukin betapa PE itu bisa sensitif sama angka-angka payoff-nya. Sebelum kita ke dominasi lemah, ada satu hubungan lagi nih, sama strict Nash equilibrium, atau keseimbangan Nash tegas. Masih ingat kan dari bab 4? Gimana kaitannya sama PE? Ini hubungannya lumayan kuat nih, proposisi 54 bilang. Setiap keseimbangan Nash tegas adalah keseimbangan sempurna. Ingat kan, keseimbangan Nash tegas itu kondisi di mana strategi pilihan Anda itu benar-benar lebih baik secara tegas dibanding semua alternatif lain. Bukan cuma sama baiknya atau lebih baik, harus strictly better. Oh, jadi intuisinya kalau satu pilihan udah jelas paling top, ya sedikit getaran dari lawan nggak bakal nge-efek buat ngubah pilihan kita gitu ya? Persis, kalau strategi Anda udah unggul mutlak, ya kemungkinan kecil lawan main agak beda dikit nggak akan cukup bikin Anda ganti haluan. Jadi, kalau Anda nemu keseimbangan Nash yang sifatnya tegas, strict, Anda bisa langsung pede bilang, itu pasti keseimbangan sempurna juga. Wah, ini bisa jadi jalan pintas ya buat identifikasi beberapa PE, tapi ini cuma berlaku satu arah kan? Maksudnya, apakah semua PE itu pasti Nash yang tegas? Nggak juga. Keseimbangan sempurna itu bisa aja bentuknya strategi campuran. Misalnya main A 50%, main B 50%. Nah, strategi campuran itu nggak pernah bisa jadi keseimbangan Nash tegas. Kenapa? Ya karena kalau Anda indifferent antara A dan B, makanya dimainin campuran, berarti B itu nggak secara tegas lebih buruk dari A. Jadi keseimbangan Nash tegas itu kondisi cukup. Kalau tegas, pasti sempurna. Tapi bukan kondisi perlu, PE nggak harus tegas. Oke, jelas. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan yang kayaknya paling praktis nih. Keseimbangan sempurna dan strategi yang didominasi secara lemah. Weakly dominated strategies. Dulu di bab 2 kan kita bahas ini. Katanya ada hubungan kuat banget ya di sini. Kuat banget. Dan ini salah satu hasil yang paling elegan menurut saya dari konsep kesempurnaan ini. Proposisi 5.5 itu bilang dengan sangat jelas, profil strategi keseimbangan sempurna tidak pernah melibatkan pemain memainkan strategi yang didominasi secara lemah. Ini filter yang manjur banget. Wow. Jadi maksudnya, kalau kita nemu keseimbangan Nash, tapi ternyata salah satu pemain atau lebih, di keseimbangan itu pakai strategi yang sebenarnya ada alternatif lain yang hasilnya minimal sama, bagus di semua kondisi lawan, dan lebih bagus di minimal satu kondisi lawan. Nah, Nash yang kayak gitu otomatis bukan PE. Gitu. Tepat sekali. Itu dia kesimpulannya. Coba kita pikir logikanya sebentar. Kenapa tangan gemetar itu bisa nyingkirin strategi yang didominasi lemah? Ingat lagi konsep sequence strategi, totally mixed, sigma K, yang menuju PE. Di situ kan semua strategi lawan punya probabilitas positif buat dimainin, sekecil apapun itu, karena ada getaran. Oke, terus. Nah, kalau strategi A Anda itu didominasi secara lemah oleh strategi B Anda, artinya kan B itu minimal sama baiknya ngelawan semua kemungkinan strategi lawan, dan lebih baik ngelawan setidaknya satu kemungkinan strategi lawan. Karena di sigma K tadi semua kemungkinan strategi lawan punya probabilitas positif, walaupun kecil, maka pasti ada skenario yang punya probabilitas kecil tapi positif itu, di mana B lebih unggul dari A. Dan nggak ada skenario di mana A lebih unggul dari B. Akibatnya apa dong? Akibatnya, pas kita hitung ekspektasi payoff, ngelawan sigma K min I, strategi lawan yang lagi gemetar, strategi B yang mendominasi itu akan selalu ngasih hasil ekspektasi yang sedikit lebih tinggi daripada strategi A yang didominasi. Karena A nggak pernah jadi respons terbaik selama proses gemetar itu, karena B selalu lebih baik walau tipis, ya A nggak mungkin dong jadi bagian dari keseimbangan sempurna di titik akhirnya nanti. Jadi getaran itu, meskipun super kecil, cukup buat bikin keunggulan si strategi B, walaupun cuma di satu skenario lawan, jadi terasa gitu ya dalam hitungan ekspektasi. Jadinya, si strategi A yang didominasi itu kelihatan jadi pilihan yang nggak rasional dalam konteks getaran ini. Anda menangkapnya dengan sempurna. Itu dia mekanismenya. Konsep tangan gemetar
Ini secara otomatis bikin strategi yang didominasi secara lemah itu jadi nggak menarik sama sekali buat dimainin kalau kita mikirin stabilitas. Coba kita balik lagi ke contoh 5.3 tadi, yang tabel 5.2. Keseimbangan Nash-nya kan alfa 3, beta 3. Nah, apakah strategi alfa 3 atau beta 3 ini termasuk yang didominasi secara lemah? Iya, bener banget. Kalau dicek di tabel payoff-nya di contoh itu, strategi alfa 3 punya pemain 1 itu didominasi secara lemah oleh alfa 2. Terus, strategi beta 3 punya pemain 2 juga didominasi secara lemah oleh beta 2. Nah, berarti karena keseimbangan Nash alfa 3 beta 3 ini melibatkan kedua pemain pakai strategi yang didominasi secara lemah, kita bisa langsung bilang dong, tanpa perlu repot-repot cek pakai sequence atau trembling segala macam, bahwa alfa 3 beta 3 ini udah pasti bukan keseimbangan sempurna. Cukup pakai proposisi 5.5 tadi. Tepat, proposisi 5.5 itu ngasih kita jalan pintas yang ampuh buat eliminasi beberapa kandidat keseimbangan Nash. Kalau ada Nash yang melibatkan strategi didominasi lemah, udah coret aja langsung dari daftar calon keseimbangan sempurna. Ini bantu banget buat nyederhanain analisis. PE itu maksa pemain buat nggak milih opsi yang agak jelek ini. Wah, ini benar-benar bikin prediksi kita jadi lebih masuk akal ya. Kadang kan aneh gitu rasanya kalau kita prediksi orang bakal main strategi yang jelas-jelas ada alternatif lain yang lebih baik atau minimal sama baiknya di semua situasi. PE ini kayaknya membereskan masalah itu. Kredibel nggak bakal dilakuin kalau beneran kejadian, yang seringkali juga nyangkutnya ke strategi terdominasi. Kesempurnaan itu nuntut strategi yang tetap optimal bahkan ketika ada sedikit aja ketidakpastian atau kemungkinan lawan bikin kesalahan. Oke deh, kayaknya udah lumayan kebayang nih ya. Mari kita coba rangkum sedikit perjalanan kita di bab 5 ini. Jadi, keseimbangan sempurna itu intinya keseimbangan Nash yang udah lulus stress test. Dia harus tahan sama kemungkinan tangan gemetar atau kesalahan kecil dari pemain lain. Konsep matematis di baliknya itu pakai limit dari sequence strategi yang totally mixed. Gitu kan ya? Betul. Terus kita juga tahu keseimbangan sempurna ini dijamin selalu ada minimal 1 buat permainan yang terbatas. Nah, hubungan kuncinya sama Nash. Setiap PE itu pasti Nash, tapi nggak semua Nash itu PE. Jadi PE itu himpunan bagian dari Nash yang lebih ketat, lebih stabil. Dan kita punya beberapa shortcut atau cara cek cepat. Keseimbangan Nash tegas itu udah pasti sempurna. Terus, yang paling penting mungkin secara praktis, PE itu nggak akan pernah pakai strategi yang didominasi secara lemah. Ini jadi filter yang berguna banget. Strategis di dunia nyata. Kalau Anda lagi analisis situasi di mana ada kemungkinan kesalahan kecil dan kapan sih nggak ada kemungkinan itu, atau kalau Anda lihat ada keseimbangan Nash yang kok kayaknya aneh bergantung sama asumsi perilaku nggak rasional atau ancaman kosong, nah konsep PE ini bantu Anda fokus ke hasil yang lebih mungkin beneran terjadi. Ini benar-benar bawa analisis kita naik level ya, nggak cuma sekedar nyari keseimbangan Nash biasa. Kita jadi punya alat buat menilai kualitas atau stabilitas dari sebuah keseimbangan itu sendiri. Tentu saja, pencarian konsep solusi yang ideal dalam teori permainan itu ya, belum selesai juga. Meskipun PE ini udah sangat membantu, di bab selanjutnya nanti, bab 6, buku ini bakal ngenalin kita ke ide lain lagi, Evolutionary Stable Strategies, atau strategi stabil evolusioner. Wah, kedengarannya beda lagi ya pendekatannya. Oke deh, jadi ini mungkin pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Keseimbangan sempurna itu kan ngelihat stabilitas terhadap getaran individual, kesalahan kecil sesaat. Nah, kalau ESS nanti, dia ngelihat stabilitas dalam konteks populasi besar dan dinamika evolusi jangka panjang. Kira-kira gimana ya hubungan kedua konsep stabilitas ini? Apakah tekanan evolusi itu secara alami bakal memilih strategi yang juga sempurna dalam artian trembling hand ini? Ataukah evolusi punya kriteria stabilitasnya sendiri yang mungkin beda? Sesuatu buat direnungkan, sampai kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.